Assalamualaikum semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Walaupun lagi pandemi kayak gini, mudah-mudahan kita semua tetap semangat menjalani hari-hari kita. Sebelumnya, perkenalkan nih, nama saya Intan Nurhazizah, selaku perwakilan dari OSIS SMK Negeri 5 Kota Bekasi. Saya juga selaku sebagai MC hari ini loh. Nah, kalian pasti penasaran kan, apa sih sekolah ramah anak itu? Nah, untuk memenuhi rasa penasaran kalian, yuk kita simak video singkat mengenai kegiatan sekolah ramah anak. Anak Indonesia adalah harapan bangsa. Setiap anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, berhak mendapatkan pendidikan setinggi mungkin. Satuan pendidikan atau sekolah memegang peranan yang sangat penting dalam pendidikan anak, karena sekitar sepertiga waktu anak berada di sekolah. Supaya anak-anak dapat belajar dengan baik, sekolah harus mampu menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan anak, dan menciptakan suasana belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak dalam wujud sekolah ramah anak. Setiap anak diberi kesempatan untuk terlibat aktif dalam mewujudkan sekolahnya menjadi sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak adalah sekolah inklusif yang harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Penataan lingkungan kelas harus menunjang suasana pembelajaran aktif, inklusif, non-diskriminatif, dan ramah. Kapasitas ruangan harus sesuai dengan jumlah siswa, memiliki pencahayaan dan ventilasi yang baik, serta didukung peralatan belajar yang ramah anak. Di dalam sekolah ramah anak juga disediakan usaha kesehatan sekolah yang berisi fasilitas kesehatan untuk para murid. Selain itu, anak-anak juga diajarkan berperilaku hidup bersih dan sehat, seperti menjaga toilet tetap bersih, mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir, minum air matang, dan membuang sampah pada tempatnya. Di dalam sekolah ramah anak, semua pangan dan jajanan yang tersedia harus sehat, tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan anak. Sekolah harus memberikan pengetahuan bagaimana memilih makanan, minuman, dan jajanan yang sehat. Sekolah ramah anak dapat dikembangkan menjadi sekolah kejujuran yang mengajarkan nilai-nilai kejujuran kepada anak-anak sejak dini. Sekolah ramah anak juga termasuk Madrasah Insan Cendekia, dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan akhlak dan budi pekerti anak. Anak juga diajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua, seperti ayah, ibu, dan guru. Sekolah berkarakter juga merupakan dimensi sekolah ramah anak yang mengajarkan anak tentang pentingnya memiliki karakter positif, budi pekerti, dan cinta tanah air. Perlu dipastikan, di dalam sekolah ramah anak harus merupakan kawasan tanpa rokok dan bebas nafsa, agar semua anak terlindungi dari ancaman bahaya narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang berbahaya bagi kesehatan. Sekolah ramah anak perlu diperlengkapi dengan ruang konseling, ruang kreativitas untuk kegiatan budaya seperti musik, tari, lukis, dan lain-lain, serta tersedianya lapangan olahraga, area bermain, dan tempat ibadah. Sekolah ramah anak juga harus aman bencana, yaitu memiliki standar penanggulangan bencana yang memadai sehingga tidak membahayakan anak-anak yang sedang belajar. Sekolah ramah anak juga merupakan sekolah adiwiyata yang mengajarkan kepedulian anak-anak terhadap masalah pelestarian lingkungan. Sekolah ramah anak
juga diartikan sebagai sekolah tanpa kekerasan, yaitu tidak boleh terjadi kekerasan di sekolah yang dilakukan oleh guru, murid, atau warga sekolah lainnya. Semua warga sekolah wajib memberikan perlindungan terhadap anak dari diskriminasi dan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun. Sekolah ramah anak adalah sekolah hebat yang membawa anak-anak berprestasi optimal sampai ke tingkat nasional, bahkan sampai ke tingkat internasional. Dengan partisipasi orang tua, wali, lembaga masyarakat, dunia usaha, alumni, dan semua masyarakat, mari kita semua bekerja sama mewujudkan sekolah ramah anak demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas. Dengan sekolah ramah anak, akan tercipta generasi muda andalan bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air, mendukung terwujudnya kabupaten dan kota layak anak, menuju Indonesia layak anak. Nah, tadi kita udah lihat nih video mengenai sekolah ramah anak itu apa. Gimana nih? Udah pada paham belum? Kayaknya sih kurang ya kalau cuma lihat video aja gitu. Supaya lebih mengerti, mending kita tanya-tanya langsung yuk ke Bu Guru Cantik yang berasal dari SMK Negeri 5 Kota Bekasi. Halo Ibu, gimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah baik, Intan. Supaya kita bisa lebih mengenal Ibu, boleh dong Ibu perkenalkan diri dulu. Oke, tentu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevi Cilia Pratiwi, biasa dipanggil dengan Ibu Nevi. Saya kebetulan di sini sebagai guru bimbingan dan konseling di jurusan TI. Hari ini kita akan membahas mengenai sekolah ramah anak. Kira-kira sekolah ramah anak itu apa ya? Oke, barusan kita udah kenalan ya sama yang namanya Bu Nevi. Sekarang langsung aja yuk kita tanya-tanya mengenai apa itu kegiatan sekolah ramah anak. Menurut Ibu Nevi sendiri nih, apa sih kegiatan sekolah ramah anak itu dan apa yang melatar belakanginya? Oke, sebelum kita melaju ke pembahasan sekolah ramah anak, baiknya kita tahu dulu nih siapa sih anak itu. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 bahwasannya anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun atau yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun. Terutama anak yang masih dalam kandungan, itu masih bisa disebut dengan anak. Oh iya. Selanjutnya, dalam pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Anak ini terdapat kewajiban anak. Nah, diantaranya itu yang pertama, hormat kepada orang tua, terus wali, dan juga guru. Lalu yang kedua itu mencintai keluarga, selanjutnya masyarakat, dan menyayangi teman. Nah, yang ketiga itu adalah mencintai tanah, air, dan bangsa. Selanjutnya, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama. Nah, yang terakhir adalah melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Itu sebagai kewajiban seorang anak. Selanjutnya, ada juga nih hak yang dimiliki oleh anak. Apa saja itu, Bu? Oke, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur 32 hak anak. Di antaranya itu hak mendapatkan pendidikan dan negara harus menjamin. Nah, di sini ada nih dalam pasal 19 ayat 1 dikatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya. Nah, 32 hak anak itu diantaranya itu yang pertama ada mendapatkan pendidikan dan pengajaran, itu paling penting ya untuk anak ya. Yang kedua itu mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi. Apabila anak mendapatkan perlakuan diskriminasi di sekolah, itu berhak tuh mendapat hak untuk dilindungi gitu. Yang ketiga itu ada mendapatkan perlindungan dalam kekerasan atau penganiayaan, baik secara bullying verbal maupun non verbal. Yang ketiga itu berhak nih bergaul dengan teman sebayanya di sekolah itu. Nah, setelah tadi udah dijelasin nih apa
siapa sih anak itu. Selanjutnya ada nih sekolah ramah anak, kita baru masuk nih ke ranah ini. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu. Negara di sini tuh harus menjamin pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan dalam rangka mencerdaskan generasi bangsa dan juga meningkatkan kepribadian bangsa. Nah, selanjutnya melalui sekolah ramah anak ini nih, negara juga harus ikut menjamin bahwa anak-anak itu berhak mendapatkan perlindungan dari segala macam bahaya saat menempuh pendidikan di sekolah gitu. Baru di sini masuk nih definisi sekolah ramah anaknya. Itu apa gitu? Itu apa sih? Nah, sekolah ramah anak ini merupakan satuan pendidikan formal, non formal dan juga informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak, termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan atau sekolah. Biasanya kan anak masih bingung nih, apabila dia terjadi suatu masalah gitu ya, dia bingung harus melaporkan kemana, pengaduannya harus kemana gitu kan. Itu bisa dilaporkan ke wali kelasnya ataupun ke guru BK-nya. Pokoknya yang menurut dia itu guru ini terpercaya untuk dia gitu. Nah, selanjutnya ada nih sekolah ramah anak itu didukung oleh 3 pihak yang sangat penting. Yang pertama itu adalah sekolah sendiri, yang kedua itu adalah orang tua, dan yang ketiga itu pastinya anak atau peserta didik itu gitu. Jadi mereka harus mendukung penuh terkait sekolah ramah anak itu sendiri gitu. Lanjut, nah sekarang masuk nih, apa sih latar belakangnya nih adanya sekolah ramah anak? Karena sepertiga waktu anak itu berada di sekolah, jadi itu menjadi tanggung jawab warga di sekolah. Gitu. Selanjutnya adanya keprihatinan orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah karena kondisi anak-anak di sekolah yang rawan atas kekerasan, terus kecelakaan, bahaya nafsa atau bisa disebut narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Selanjutnya juga ada perilaku merokok. Biasanya hal-hal ini terjadi apabila situasi sedang tidak efektif, sedang tidak terkontrol, anak bisa lengah tuh melakukan hal-hal negatif. Nah, tapi insya Allah kalau di SMK 5 Negeri Kota Bekasi ini tidak melakukan hal seperti itu. Amin. Terus adanya radikalisme juga. Terus yang terakhir lingkungan yang tidak sehat. Jadi dari hal-hal tersebutlah diadakannya atau latar belakangnya sekolah ramah anak itu sendiri gitu. Gitu. Oke, berarti karena saya umurnya masih 16 tahun, saya termasuk anak dong ya, Bu? Iya, karena di situ 0 sampai 18 tahun itu masih disebut dengan anak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Apa aja sih prinsip dari sekolah ramah anak itu? Oke, prinsip dari sekolah ramah anak itu ada 5. Yang pertama, non-diskriminasi. Yang dimana kita tidak boleh membeda-bedakan kelompok satu dengan yang lainnya, misalnya atau suku satu dengan yang lainnya. Saya orang Jawa, kamu orang Sunda. Nah, saya nggak boleh, dia orang Sunda, saya nggak boleh ditemenin. Nggak boleh ditemenin, itu nggak boleh. Selanjutnya ada kepentingan terbaik bagi anak. Nah, di sini dalam proses pembelajaran, guru harus menjadikan anak itu sebagai center, pusat. Nah, gurunya ini sebagai fasilitator. Tapi yang lebih aktif itu seharusnya anak, makanya disebutnya kepentingan terbaik bagi anak. Gitu. Iya, betul. Selanjutnya ada keberlangsungan hidup dan perkembangan anak. Nah, selanjutnya juga ada partisipasi anak. Partisipasi anak itu penting bagi sekolah ramah anak, karena tanpa adanya partisipasi anak, sekolah ramah anaknya tidak akan berjalan dengan baik. Contohnya, misalnya kita sudah mensosialisasikan terkait tindakan bullying, bahaya tindakan bullying, dan tidak diadakan dalam sekolah ramah anak karena itu tidak boleh, tapi anak tetap melakukannya. Berarti itu anak tidak berpartisipasi dalam sekolah ramah anak. Jadi di sini prinsipnya partisipasi anak sangat diperlukan. Selanjutnya ada pengelolaan yang baik. Nah, dalam sekolah ramah anak ini kita harus bisa mengelola dengan baik. Dalam lingkungan, dalam perilaku, semua harus dikelola dengan baik. Gitu. Terima kasih ya Ibu. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, apa saja sih komponen dari sekolah ramah anak? Oke, komponen dari sekolah ramah anak itu ada 6. Yang pertama itu ada kebijakan SRA. Kebijakan SRA. Sekolah ramah anak. Nah, kebijakan SRA itu sudah kita lakukan nih seperti sekarang. Harus ada sosialisasi terhadap guru, siswa atau peserta didik gitu.
Jadi kita harus sosialisasikan agar kebijakan SLA itu bisa berjalan dengan baik. Yang kedua itu ada guru tenaga kependidikan harus terlatih KHA. KHA itu adalah konvensi hak anak. Jadi di mana guru-guru sudah terlatih supaya pada saat adanya sekolah ramah anak bisa berjalan dengan baik gitu. Oh gitu. Selanjutnya ada proses belajar yang ramah anak. Nah, di sini kita harus memberitahu nih mengenai disiplin positif, itu seperti apa berbeda dengan hukuman. Jadi tidak adanya hukuman tapi diganti dengan disiplin positif. Terus tidak adanya diskriminasi. Itu juga tidak boleh, sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Terus selanjutnya yang keempat itu adalah sarana prasarana ramah anak. Nah, sarana prasarana ramah anak itu misalnya di dalam ruangan kelas itu terdapat ventilasi udara, di mana itu baik bagi sirkulasi udara anak. Itu kan kita sudah mencukupi ya, sudah ada di SMK 5 Negeri Kota Bekasi. Selanjutnya kapasitas di kelas itu harus sesuai dengan jumlah anak, murid ya, tidak boleh melebihi itu. Selanjutnya ada partisipasi anak. Partisipasi anak yang sudah saya jelaskan sebelumnya kan. Jadi anak itu harus mengikuti atau ikut serta dalam kegiatan sekolah ramah anak ini agar sekolah ramah anak ini bisa berjalan dengan baik gitu. Selanjutnya juga ada nih partisipasi dari orang tua, dari lembaga masyarakat, dari dunia usaha, dari stakeholder lainnya, serta dari alumni juga gitu. Berarti emang dari kitanya juga harus sadar ya Bu akan sekolah ramah anak ini. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, apa sih tujuan dari sekolah ramah anak itu? Oke, tujuan dari sekolah ramah anak itu yang pertama itu tercegahnya tindakan diskriminasi. Dengan sudah kita sosialisasikan seperti ini, anak jadi mengerti nih bahwasannya sekolah ramah anak itu adalah sekolah yang menuju ke arah yang layak dan baik. Jadi tidak adanya diskriminasi, tidak adanya tindakan perundungan atau bullying. Selanjutnya terciptanya lingkungan yang asri dan hijau. Selain kan dalam sekolah ramah anak itu pastinya akan ada kegiatan-kegiatan positif lainnya, seperti kita ada PHBS tuh. Apa itu? PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi kita dibiasakan untuk cuci tangan, dibiasakan untuk menjaga lingkungan yang bersih. Nah, itu termasuk juga tuh dalam penghijauan sekolah. Kita akan menanam pohon agar sekolah terlihat asri, terlihat baik gitu. Pertanyaan terakhir nih Bu. Apa? Bagaimana membangun dan mengimplementasikan sekolah ramah anak dalam pembelajaran tatap muka yang terbatas di SMK Negeri 5 Kota Bekasi? Oke, sekarang di SMK 5 sudah mulai masuk murid-muridnya sudah mulai masuk lagi. Alhamdulillah, walaupun tidak full seperti dulu. Nah, kita harus beradaptasi baru berarti nih kalau misalnya sekolah sudah dimulai. Jadi tantangan baru ya Bu? Baru karena kita sekolah ini sekarang berhadapan dengan suatu pandemi, pandemi COVID. Jadi kita harus beradaptasi baru. Contohnya apa? Harus seperti apa beradaptasinya? Yang pertama, kita harus menjaga prokes. Menjaga prokes itu kan kita harus memakai masker, mencuci tangan, lalu menjaga jarak, gitu kan. Terus selanjutnya dalam pembelajaran tatap muka terbatas ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan juga nih. Yang biasanya kita makan bareng-bareng nih sama teman-teman yang lainnya, sekarang harus bawa sendiri-sendiri. Ya, nggak boleh bagi-bagi dong ya. Nggak boleh bagi-bagi karena ya itu tadi meminimalisir adanya penularan COVID-19. Terus yang tadi saya jelaskan PHBS, kita harus rajin melakukan perilaku hidup bersih dan sehat seperti mencuci tangan, lalu memakai hand sanitizer gitu. Kita kemana-mana harus bawa hand sanitizer ya Bu, biar lebih untuk jaga-jaga. Jadi tantangannya seperti itu kalau misalnya sekarang sudah ada pembelajaran tatap muka terbatas ini, gitu, adaptasi baru. Iya benar. Kamu gimana perasaannya nih udah masuk? Oh, senang banget soalnya kayak ketemu teman-teman, terus bisa ngobrol gitu kan, walaupun ya tetap jaga jarak gitu. Asli seru banget. Wah, ternyata penjelasan mengenai sekolah ramah anak itu sangat menarik ya Bu ya. Kita juga dapat banyak pelajaran nih dari yang Ibu Nevi jelaskan tadi. Gak kerasa banget, kita udah di penghujung acara Bu. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Ya, insya Allah.
Terima kasih buat Ibu Nevi karena sudah bersedia menjelaskan tentang apa itu sekolah ramah anak. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah bersedia menyempatkan waktunya menyimak acara ini dengan baik sampai akhir. Teman-teman jangan lupa ya follow Instagram SMKN 5 Kota Bekasi yaitu @SMKN5 Kota Bekasi. Jangan lupa juga follow Instagram OSIS @OSISSMKN5 Bekasi. Untuk Ibu gimana nih? Ada Instagram BK nggak? Ada dong, namanya @BKSMKN5 Kota Bekasi. Di follow ya. Jangan lupa di follow. Oke, saya akhiri kegiatan hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.